Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak, teman-teman jamaah peserta daurah ilmu waris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore kali ini Bapak-bapak? HP-nya, baterainya berapa persen sekarang? 90. Bapak-bapak ini jam 5 kok nggak pulang ini, ngapain nih Paknya? Makanya kalau tadi 70 yang daftar kok hadirnya baru sekarang, bisa jadi suruh segera pulang istrinya Pak. Kalau Bapak tadi udah izin ya Pak ya. Jadi meskipun harusnya jam pulang kantor, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga hadirnya kita di sini Pak menjadi wasilah Allah berikan harta yang berkah, keluarga yang berkah, yang insya Allah semuanya dalam keadaan baik, di akhirat semuanya masuk surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Walaupun kadang-kadang kalau kita bicara ilmu waris itu kan ilmu tentang kematian Pak. Pertanyaannya, emang udah siap belum Pak? Sudah siap apa nih? Udah siap menerima waris atau enggak ya Pak ya? Oke. Hari ini bersama saya Hanif Lutfi. Semoga masih ingat karena dulu sebelum pandemi, kalau nggak salah Senin ya Pak ya, zuhur. Setelah pandemi memang banyak perubahan, tapi tak ada salahnya saya perkenalkan lagi. Nama saya Hanif Lutfi. Dulu S1-nya Lipia Pak, jurusannya syariah. S1 lagi Al-Qudwah Depok, jurusannya syariah. S2-nya IIKI Jakarta, jurusannya syariah. Makanya kita nanti akan bicara mengenai hukum, bagaimana membagi harta setelah ada orang yang meninggal. Ilmunya namanya ilmu waris, bahasa lainnya adalah faraid ya. Oke. Ini saya sambil nyoret-nyoret aja Pak ya. Nah, tapi nanti kameranya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Emang ada yang nonton online juga ada? Ada ya? Oh, buat rekaman juga ya Pak ya? Oke. Itu di YouTube. Oke. Jadi ilmu kita namanya faraid. Ini Pak, faraid itu jamak atau bahasa Arabnya faraid. Ini jamak dari faridoh. Kita mengenal istilah faridoh biasanya berkaitan dengan sholat. Nama sholat apa? Fardu ya. Kenapa disebut ilmu faraid? Karena faridoh itu artinya kewajiban atau bagian. Jadi ilmu faraid itu ilmu tentang bagian-bagian yang diberikan kepada orang yang masih hidup dari orang yang sudah meninggal. Maka nama lainnya itu Pak namanya mawaris ya Pak ya. Oke, atau waris, bahasa kitanya adalah waris. Kita sudah mengenal bahasa waris ya, ini sudah kita mengenal. Tapi kita nanti spesifikkan Pak, bagi harta setelah ada orang meninggal. Karena kata waris itu kadang-kadang artinya adalah peninggalan. Contoh, kita mewarisi budaya leluhur ya Pak ya, tapi tidak mewarisi harta. Mewarisi apa? Budaya.
Contoh Pak, kita pernah jadi ketua takmir masjid, sekarang nggak jadi takmir, kita bilang dulu kipas angin itu warisan saya, padahal orangnya masih hidup. Ini bahasa kita peninggalan. Tapi waris ini spesifik mengenai bagi harta setelah ada orang yang meninggal. Kalau rencananya berapa kali pertemuannya kita? 2 ya, tanggal 7 dan 14. Berarti 2 kali dari jam 5 sampai jam 11. Salah. Berapa Pak? Isya ya Pak ya. Oh, waktu sholat isya. Tinggal Bapak sholat isyanya jam berapa? Kan ada yang jam 10 juga ya Pak ya. Nah, berarti sampai jam berapa nanti ya? Ini enggak spesifik nih. Waktu masuk sholat isya gitu. Kalau waktu sholat isya Pak, sampai jam berapa? Jam 4. Berarti nanti Bapak ngaji sampai jam berapa? Jam 4 ya. Kalau sampai waktu masuk sholat isya baru sampai jam 7 ya. Oke. Tapi nanti kita sampai tidak waktu selesai sholat isya, tapi waktu masuk sholat isya. Dan kita nanti akan bagi menjadi 2 sesi. Satu sesinya dibagi menjadi 2, ada breaknya sholat maghrib, lanjut sampai sholat isya. Tapi Pak, sebelum saya membahas lebih detail, kira-kira gambaran umumnya, kerangka besarnya, kita membahas 3 hal ya, 3 hal ini yang kita bahas ya. Yang pertama berkaitan dengan muqaddimah, pembukaan ilmu waris, membedakan antara hibah, wasiat dan waris. Oke, hibah, wasiat dan waris termasuk Pak, kalau kita bicara mengenai ini, diantaranya ada 10 ya, maaf, 10 kesalahan waris di Indonesia. Oke, ini kira-kira. Walaupun nanti kita mulai dengan kenapa kita belajar ilmu ini ya. Semoga hari ini bisa selesai. Kalau nanti ada tambahan waktunya, yang kedua kita bicara mengenai 3 rukun waris. Ini mohon maaf kalau tulisannya nah, insya Allah kebaca ya Pak ya. 3 rukun waris. Yang pertama adalah pewaris, yang kedua harta, yang ketiga adalah ahli waris. Ini yang kedua, 3 rukun waris ya. Yang ketiga baru mengenai pembagian atau hitungan. Hitungan itu dibagi menjadi 2 model. Yang pertama namanya fardun. Oke, mohon maaf. Fardun itu yang dari kata farid tadi, yang bilangannya ada setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Ini pecahan pembagian waris hanya ada 6 ini Pak. Sisanya namanya asobah atau sisa. Intinya ini pembagian waris ya. Kebayang ya Pak ya, kebayang ya. Kita nanti akan membahas ini semuanya, termasuk nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau Bapak mau kita akan kasih tes. Mau dikasih ujian gak Pak? Mau atau Pak Ustadz hidup udah banyak ujian, gak usah diuji lagi ya, boleh ya Pak ya. Rencananya Pak, semoga sampai kepada menghitung. Makanya kalau nanti Bapak hari ini hadir, akan ke depan kok hadir lagi, kita akan kasih kertas ya Pak, insya Allah Pak Suruh ya. Nanti kita bawa pulpen, nanti kita kasih contoh soal. Jika misalnya ada almarhum meninggal, istrinya 3, anaknya 5, bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal, bagaimana bagi warisnya jika hartanya 5 miliar, contohnya gitu ya. Nanti kalau bisa sampai ke situ ya. Cuma hari ini kira-kira kita nanti sampai mana di sini, nanti berikutnya baru kita lanjutkan gitu ya. Dan insya Allah ada rekamannya. Jadi kalaupun Bapak nanti agak ngantuk-ngantuk dikit, nggak apa-apa, karena saya yakin Bapak sudah lelah dari pagi kerja.
Ini kan ceritanya kan nggak tahu sudah dicas ulang atau belum nih tenaganya nih ya. Insya Allah ya Pak ya. Karena kalau lama-lama nanti dipaksakan jangan-jangan ada asap keluar dari kepalanya Pak ya. Makanya ngaji zuhur itu pas istirahat, asar waktunya pulang. Tapi kok bisa ngaji istimewa. Semoga capeknya Bapak di sini dibalas oleh Allah dengan pahala yang melimpah ya Pak ya. Apalagi duduk sambil lesehan Pak. Itu kalau usia 50 ke atas lama-lama pegel juga nih Pak ya. Makanya nanti kalau Bapak gini-gini ya boleh lah. Nyender boleh. Ya, glesotan juga boleh ya Pak ya. Nah, boleh lah. Sambil tiduran juga boleh lah. Santai lah ya. Oke. Kita akan mulai Pak. Berangkat dari pertama dulu. Pertanyaan yang paling apa ya? Pertama sebelum kita belajar. Ya. Pertanyaan mendasar pertama Pak. Apa? Ya Pak ya. Apa itu ilmu faraid, ilmu waris? Ilmu faraid, ilmu waris itu Pak, ilmu yang membahas membagi hartanya almarhum kepada ahli waris. Ya, ilmu yang membahas tentang bagaimana membagi hartanya almarhum kepada ahli waris dengan bagian masing-masing, itu namanya ilmu waris. Kalau pertanyaan berikutnya, kenapa kita belajar ilmu waris? Yang pertama Pak, ini pertanyaan why, ya Pak ya, why? Kenapa? Yang pertama, Allah wasiatkan di dalam surat An-Nisa ayat 11 Pak. Allah berfirman, yusikumullahu. Satu lisin ya Pak ya. Yusikumullahu. Ada yang tahu An-Nisa ayat berapa? Ada yang buka Al-Qur'annya, mushafnya? Kalau nggak tahu Pak, nanya ai saja ya Pak ya. AI kan lebih gampang tuh. Yusikumullahu fi auladikum, ya. Lidzakari mislu hadil unsa ya ini dan seterusnya. Ini Pak, Allah berwasiat kepada kamu. Kamu itu bukan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kepada orang yang masih hidup. Maka ilmu waris itu Pak, ilmunya orang yang sudah meninggal atau ilmunya orang yang masih hidup? Masih hidup. Karena kalau sudah meninggal, sudah nggak pakai ilmu waris. Ilmu bagaimana menjawab pertanyaan man rabbuka. Karena sudah apa? Meninggal. Artinya ilmu waris untuk orang yang masih hidup. Maka ilmu kita, ya Pak ya. Kalau orang bilang ilmu waris itu untuk orang yang sudah meninggal, jawabannya enggak, ini ilmunya orang masih hidup. Karena yang suka berantem bab warisan itu yang sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Kalau sudah meninggal enggak mungkin bicara waris karena sudah meninggal. Dan ini Pak, dengan kata-kata wasiat. Wasiat ini perintah. Ya, makanya biasanya orang ketika jadi khotib itu kan berwasiat tuh Pak ya. Khotib berwasiat kepada khotib sendiri dan kepada para jemaah. Pertanyaannya, emang khotib mau meninggal kok berwasiat? Ya enggak. Wasiat itu artinya 3 Pak. Pertama perintah, yang kedua perintah setelah meninggal, yang ketiga perintah memberi harta kepada selain ahli waris setelah meninggal. Maka arti wasiat itu ada berapa? 3 ya. Tausiah itu sama persis dengan wasiat. Ya, makanya kata wasiat ini artinya perintah. Allah berwasiat memerintahkanmu tentang anakmu, tentang bagaimana bagi waris laki-laki perempuan 2:1. Oke Pak ya. Wa ingkanat wahidatan falahan nisfu. Ya, kalau ternyata anaknya perempuan 1 dapat setengah, kalau perempuannya lebih dari 1 dapat 2/3. Kalau kamu meninggal, istrimu masih hidup, kamu punya anak, istrimu 1/8. Kalau kamu tidak punya anak, istrimu 1/4. Oke. Kalau istrimu meninggal, kamu masih hidup, istrimu nggak punya anak, kamu dapat setengah.
Tapi kalau istrimu punya anak, ketika dia meninggal kamu masih hidup, dapat 1/4. Oke ya. Bapak ibumu dapat 1/6 kalau kamu meninggal kamu punya anak. Kalau tidak punya anak dapat 1/3. Itu Pak, di Quran dijelaskan dengan detail. Dimulai dengan kata apa? Wasiat. Artinya belajar ilmu waris melaksanakan wasiat dari Allah. Cuma kadang-kadang orang tua bilang ke anaknya, nak, nanti setelah saya meninggal bagi rata ya, laki perempuan samain ya. Bagus nggak Pak? Ya, bagus menurut orang tuanya. Tidak berantemnya bagus, bener. Tapi kalau sampai orang tua bilang nanti bagi rata laki perempuan, berarti orang tua tadi Pak melaksanakan perintah Allah nggak Pak? Tidak, kan Allah bilangnya gimana? Allah berpesan kepadamu terkait anak-anakmu, laki perempuan 2:1. Kalau bilangnya setelah meninggal, berarti namanya bagi waris. Oke Pak ya. Maka ini nanti jadi masalah keluarga gara-gara omongan orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah Pak. Nah, makanya pentingnya kita belajar ilmu waris itu di situ, diantaranya Allah wasiatkan. Yang kedua Pak, Allah detailkan. Ya, detailkan itu maksudnya gini. Kalau bicara perintah sholat, ada nggak tata cara sujudnya, ada nggak Pak? Harus dengan 7 bagian tubuh. Itu di Quran atau hadis Pak? Hadis. Harus sedekap, ada nggak di Qurannya? Tidak ada, ya Pak ya. Oke. Tapi kalau bicara waris, dapat berapanya masing-masing didetailkan dalam Al-Quran. Dan detail ini tidak bisa kita temukan di dalam hukum lain. Misalnya nih, kalau perintah haji Pak, Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya Pak ya. Oke. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Bicara mengenai zakat Pak, gaji kita itu kena zakat atau tidak? Ada nggak di Qur'annya, ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya. Adanya dalam istiadat para ulama ataupun di hadis. Tapi kalau setelah orang meninggal, anak dapat berapa, istri dapat berapa, ibu dapat berapa, detailnya Pak ada dalam Al-Quran. Artinya yang ketiga, belajar waris sama dengan belajar Al-Quran. Ya. Karena kalau kita belajar ilmu waris sama dengan belajar tentang ayat Al-Quran. Apakah lagi yang keempat Pak? Nabi perintahkan. Nabi perintahkan. Ayatnya gini, hadisnya gini. Ta'allamu al-faraid. Belajarlah ilmu faraid wa allimuhu, ajarkan kepada orang lain. Fa innahu yunsa, akan dilupakan, wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, yang pertama dicabut dari umatku adalah ilmu waris. Walaupun tenang saja nih gini Pak. Hari ini Bapak kalaupun tidak belajar waris, sudah banyak kalkulator apa Pak? Waris. Sekarang Bapak nih saya menjelaskan nih. Ternyata Bapak kurang yakin. Langsung ketik Google Pak. Bapak tanya ke Google ya Pak ya. Ada orang meninggal, istrinya 1, anaknya 2 laki-laki, punya ibu berapa bagiannya? Itu langsung dijawab Pak. Tidak dicarikan link, tapi langsung dijawab sama Google, karena Google sekarang itu pakainya AI Pak. Ada Gemini ya Pak ya. Ada Meta, ada DeepSeek, semuanya ada dan lengkap. Maka masalah muncul berikutnya Pak, ternyata di Indonesia menyelesaikan soal waris ya itu tidak sama dengan menyelesaikan masalah keluarga gara-gara warisan. Ini ternyata nggak sama Pak. Menyelesaikan soal waris tidak sama dengan menyelesaikan masalah keluarga gara-gara apa? Warisan. Ya. Kalau dulu saya di kampus itu belajar ilmu waris 4 semester Pak. Ya, dalilnya bagaimana, bagiannya berapa, itu soalnya Pak sulit lah. Dan ternyata tidak semua ustadz juga belajar ilmu waris. Ya. Hanya saja ketika sudah di masyarakat
ternyata masalahnya tidak berkaitan dengan soal waris, tapi menyelesaikan soal masalah keluarga gara-gara warisan. Mau contoh Pak ya, mau contoh ya. Contoh gini Pak, ada seorang suami, sebut saja namanya Buti, nggak ada Buti kan sini ya, nggak ada ya. Istrinya Pak, 1, 2. Contoh lo ya Pak ya, contoh ya Pak ya. Contohnya 2. Atau contohnya berapa? 3 atau 2 Pak? Hah? Contoh doang lo ya. Wacanan doang kan ya. Contoh doang nih ya. Masa contoh aja nggak boleh Pak ya? Oke. Ya Pak Ustadz, ngimpi aja nggak boleh Pak Ustadz ya. Istri itu Pak, kalau ngimpi suaminya nikah lagi, besok cemberut Pak. Ya kan cuma ngimpi ya Pak ya. Nah, ini contoh. Contoh, dengan istri pertama Pak, punya anak 2, laki-laki. Ini laki-laki. Dengan istri yang kedua punya anak laki-laki, perempuan. Ini misalnya bapaknya, ibunya sudah nggak ada. Oke, dia punya saudara kandung misalnya. Oke, contoh ya Pak ya. Ini Pak, kalau soal waris gampang gini. Ketika almarhum meninggal ya Pak ya, bagaimana bagi warisnya? Pertama, berapa hartanya? Oke ya, misalnya nih hartanya adalah 8 M. Kita enaknya nyebutnya M aja ya Pak ya, biar enak ngitungnya lah ya. Nah, masa bagi waris ember. Nah, contoh nih, bisa hartanya misalnya 8 miliar. Ini kan harta waris. Tadi kita sudah tahu ya, rukun waris ada 3 ya Pak ya. Pewaris, harta waris, dan ahli waris. Oke. Pewarisnya kita udah ketemu Pak. Yang meninggal adalah almarhum. Kita sebut saja almarhum ya Pak ya. Oke. Saat dia meninggal istrinya 2, 1 dan 2. Anaknya 3 laki-laki, 1 perempuan. Ini contoh nih Pak nih. Terus berapa bagian masing-masing? Ini bapak ibunya udah nggak ada, coret. Oke ya. Istrinya 1, 2, anaknya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Dalam ilmu waris awalnya Pak tidak mengetahui, tidak diperhitungkan mau istri dari pertama, kedua, ketiga. Yang penting anaknya almarhum. Tidak penting ini anak dari istri keberapa. Yang penting anaknya almarhum. Kecuali kalau ini janda kok dia punya suami sebelumnya, kok punya anak, ini kan bukan anaknya almarhum ini Pak. Oke ya. Ini kan kita contohnya adalah almarhum menikah kemudian punya anak dari pernikahan tadi. Oke Pak ya. Oke. Ini Pak, kalau bagi waris gampang. Ahli waris 1, ini maaf, ini salah. 2 istri. Oke Pak ya, bener ya Pak ya. Terus 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Gitu ya Pak ya. Oke. Terus saudaranya Pak nggak dapat waris karena ketutup sama anak laki-lakinya almarhum. Gitu ya Pak ya. Oke. Nanti kita akan bahas bab tentang hijab ketika bicara mengenai ahli waris. Ya. Artinya saudara ini nggak dapat warisan karena ketutup sama anak laki-laki dari almarhum. Oke. Terus berapa bagian istri Pak? Ketika almarhum punya anak, istrinya dapat berapa? 1/8. Ya Pak ya. Oke ya. Berarti dapat berapa? 1/8. Anak laki-laki dari almarhum dan anak perempuan dapat 2/1. Namanya asobah, sisa. Berarti ini Pak, sisanya berarti berapa? 7/8. Karena 2/1, ya Pak ya. 7/8 bagi berapa? Ini kan laki-laki nih Pak nih. Kali 2 saja ya Pak ya. Oke ya. Kalau perempuannya berarti 1, berarti masing-masing anak laki-laki dapat 2/8, anak perempuan berapa? 1/8. Berarti totalnya ada 8/8. Gampang ya Pak ya? Gampang nggak? Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak Pak? Kebayang ya Pak ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Pusing? Ya silakan. Oh. Atau nggak usah pakai gini aja. Suaranya pecah ya. Nah, coba dulu. Tes lebih jelasan ini kayaknya.
Lebih enakan ini, iya. Ya karena ruangannya terbuka ini kan. Oke. Yaudah, gini aja pakai ini lebih lebih jelas kayaknya. Oke. Saya cuma pengen menjelaskan antara soal waris dengan permasalahan keluarga gara-gara warisan dulu ya. Kenapa? Gini. Malah kecil. Tapi lebih jelas. Atau dua saja. Double saja ya. Ya, gini aja ya, dua ya. Lebih. Bentar. Nah, pokoknya ikut aja. Gini aja. Oke. Tapi agak dalemin. Gini. Pas. Oke. Atau agak saya pelankan ritme ngomongnya. Ya, gitu ya. Oke. Ini Pak, kalau cuma soal waris, jawabannya gampang. Istri itu mau satu, mau dua, mau tiga, mereka dapat sama. Seperdelapan kalau almarhum punya anak, tapi dibagi berapa istrinya. Artinya kalau dua istri kok semuanya dapat seperdelapan, berarti masing-masing dapat berapa? 1/16. Paham ya Pak ya? Paham kan ya? Berarti kalau istrinya gak ada dua, ini 1/16, 1/16. Ini anak laki-lakinya Pak, dapat 2/8, berarti 4/16. Ini kan hitung-hitungin SD nih Pak nih. Oke ya. Ini 4/16, 4/16, 2/16. Gampang Pak, matematikanya gampang. Cuma yang susah adalah ternyata istri pertama nikah waktu masih susah. Ya Pak ya. Dulu nih masih susah nih, lulus SMA, kuliah, kerja, nikah. Oke. Terus punya uang, nikah lagi Pak. Oke ya Pak ya. Nah, ternyata masalah muncul setelah nikah lagi. Ini istri 1 dan 2 kira-kira akur atau enggak Pak? Insya Allah. Nah, anak ini merasa, lah kan ibu saya lebih dulu nikahnya dengan almarhum, masa datang-datang dapat warisan sama dengan kami. Masalah nggak Pak? Ini Pak tidak menyelesaikan soal waris, tapi menyelesaikan masalah keluarga gara-gara apa? Warisan. Kira-kira harta almarhum ini Pak bagi kepada istri itu dari awal nikah atau ketika meninggal? Ya Pak ya. Makanya dalam Islam, entah harta ini suami dari siapapun, yang penting harta dia Pak, pas meninggal kok milik dia, berarti dianggap harta waris. Yang penting masih milik almarhum. Kecuali saat masih hidup almarhum ngasih rumah kepada istrinya, berarti harta tadi bukan milik almarhum tapi milik siapa? Istrinya. Kan gitu ya. Apalagi tambah lagi kadang-kadang istri kedua ini Pak ternyata rahasia. Susah lagi. Ini bapak-bapak kayaknya tertawanya kok ada ya. Ini namanya masalah keluarga gara-gara warisan, bukan bagaimana membagi harta waris. Karena kadang-kadang Pak, istri kedua diutamakan, istri pertama diduakan, kan gitu ya. Lah ini nih nanti ribet Pak, dan saya biasanya dengerin curhatan saja, karena mereka tidak pengen membagi, cuma pengen mendapatkan validasi Pak. Ya, ada ustadz, bapak saya dulu duitnya banyak, nikah dengan ibu saya waktu masih gini-gini, ternyata nikah lagi ternyata gini Pak. Itu 2 jam pertama cuma curhat Pak ya. Makanya kalau ini, ilmunya bukan ilmu waris, tapi bagaimana menyatukan dua keluarga gara-gara warisan. Oke ya. Tapi Pak, ini nanti kita masuk
Poinnya dapat ya Pak ya, antara soal waris dengan masalah keluarga gara-gara warisan, tahu ya Pak ya? Tahu ya? Oke. Saya lanjutkan nih. Selain gara-gara banyak masalah keluarga gara-gara warisan, di Indonesia ini Pak, setidaknya ada 10 masalah gara-gara warisan. Ini di Indonesia nih Pak nih. Di Indonesia 10 ya. Walaupun ini bukan angka pasti, tapi banyak terjadi. Ya, 10. Saya akan lanjutkan. Oke. Ya. Sampai di sini bisa difahami Pak ya? Oke ya. Dan kepentingan kita begini Pak. Harta dan keluarga itu kadang-kadang jadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta keluarga jadi perhiasan. Karena Pak, meskipun Bapak capek, lelah di jalan pengennya marah-marah, ya Pak ya. Tapi kalau keluarga di rumah menanti, dari depan pintu sudah anaknya bilang, ayah pulang, gitu seneng nggak Pak? Banget Pak, itu udah nggak tergantikan. Makanya Pak, harta dan keluarga itu jadi apa? Perhiasan. Punya harta, punya keluarga itu dunianya penuh hiasan. Akhir pekan jalan-jalan sama anaknya seneng, wah ini sebuah keistimewaan. Orang punya harta nggak punya anak kurang, ya Pak ya. Orang punya anak banyak kok hartanya sedikit Pak, stres Pak, pusing ya Pak ya. Apalagi bulan Juni, Juli, Agustus itu kan banyak anak naik kelas ya, pindah sekolah ya Pak ya. Oke. Karena kalau anaknya lulus sekolah kok pengen kuliah, bapaknya nggak punya uang, itu sampai bapaknya bilang, Pak mau kuliah di mana Pak? Udayana gitu Pak ya. Mau di Udayana mana nih? Bali, enggak. Udayana enggak usah apa? Kuliah ya Pak ya. Ini kan pusing tuh Pak tuh. Ini Udayana bukan Udayana Bali ya Pak ya. Pusing lah ya. Tapi Pak, ingat dalam ayat yang lain juga ada katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini Pak nih. Ini kepentingan kita nih. Al-mal plus al-banun sama dengan apa? Zinatul hayatid dunya. Oke ya. Ini tapi dalam ayat yang dikatakan innama al-amwal, innama amwalukum, kemudian wa auladukum. Itu apa? Fitnah ya. Ini Pak mirip nih Pak nih. Al-mal dan al-amwal mirip Pak. Al-banun dan al-aulad itu mirip ya. Kalau banun kan bin, kalau aulad apa? Walad, yang artinya mirip. Bedanya kalau mal banun itu jadi perhiasan, kalau amwal aulad jadi apa? Ujian. Emang bedanya apa? Di Quran itu Pak, nggak mungkin keliru dalam membuat definisi dan menggunakan istilah ya. Karena gini Pak, mal itu kalau bahasa Inggrisnya itu namanya singular, kalau amwal itu apa? Plural, jamak dan apa? Mufrad. Ini Pak namanya mufrad, kayak muslim, muslimun ya Pak ya. Kalau amwal itu jamak taksir, masjid, masajid. Makanya kecenderungannya Pak, orang itu kalau hartanya nggak banyak, anaknya nggak akan rebutan waris. Apalagi anaknya tahu bapaknya nggak punya uang, punyanya hutang, itu anaknya nggak mungkin rebutan warisan. Kenapa Pak? Orang nggak punya harta ya Pak ya, punyanya apa? Hutang. Makanya salah satu cara biar anak nggak rebutan waris, ya udah jangan punya apa? Warisan. Waduh Pak Ustadz gimana maksudnya? Gini, bisa jadi Pak hartanya diwakafkan, dihibahkan kepada anak. Kalau meninggal nggak punya harta,
ya udah nggak ada bagi waris. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Oke, makanya di Indonesia Pak ada film nih, keluarganya harmonis padahal bapaknya cuma apa? Sopir becak Pak. Dulu ada keluarga apa namanya? Cemara ya Pak ya. Nah, walaupun ada juga Pak keluarga yang duitnya banyak, walaupun nggak ada filmnya, namanya keluarga cendana ya Pak ya. Ini belum ada filmnya nih Pak nih. Nah, belum ada yang berani Pak ya, belum ada yang berani ya. Nah, kalau keluarga cemara kan abahnya kan orang yang sederhana gitu ya Pak ya. Tapi Pak yang masalah adalah ini mal dan ambal nih, kalau duit bapak banyak harus hati-hati karena jangan sampai jadi ujian. Oke ya, karena fitnah itu artinya ujian Pak. Tapi banun dan aulat meskipun artinya sama Pak, sama anak ya, bedanya gini, kalau anak nasab biasanya menggunakan kata bin, maka Hanif Lutfi bin Ahmad karena bapaknya namanya Ahmad, tidak pakai walad, tidak pakai anak ya Pak ya. Dan orang tua itu dalam bahasa Arabnya kadang-kadang walid, kadang-kadang abawan. Kalau abawan itu abun wa ummun itu untuk nasab. Tapi kalau walid nggak selalu tentang nasab. Ini bukan walid dalam sebuah film di Malaysia, bukan ya. Orang tua namanya walid. Aulad itu Pak bisa anak nasab, bisa anak mantu, anak cucu, anak angkat, itu semuanya namanya apa? Aulad. Makanya kalau dalam keluarga Pak yang berurusan dengan waris, yang boleh ngomongin waris itu lebih mudah diselesaikan daripada ketika yang tidak berkepentingan masuk Pak. Maksudnya apa? Di kita kadang-kadang yang ribet, yang semangat ngurusin waris itu bukan anak tapi mantu Pak. Kadang-kadang ya Pak ya. Makanya kalau ada bapak-bapak nanya, Pak Ustadz ini gimana bagi warisnya, pertanyaan pertama gini, bapak sama almarhum hubungannya apa? Kalau dia bilang saya sih cuma tetangganya, ya udah tetangga aja kok ikut waris ya Pak ya. Kalau saya anaknya Pak Ustadz lanjut. Cuma kadang-kadang saya sih nggak siapa-siapa, tapi istri saya ahli waris almarhum. Saya bilang bapak santai saja, karena toh bapak bukan siapa-siapanya almarhum bab waris Pak. Ya Pak ya, karena bukan ahli waris. Termasuk Pak yang berantemnya lebih lama itu bukan anak asli Pak, anak bawa, anak tiri, anak mantu ya Pak ya, itu lebih lama berantemnya. Buktinya Pak, kalau Persija sama Persib main 90 menit panas tuh Pak ya. Tapi yang berantem Pak di luar lapangan itu pemainnya atau supporternya Pak? Supporternya. Dan warisan itu kalau sudah banyak supporter kok masuk ke lapangan itu tragedi kanjuruhan ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Nah, karena pemainnya udah nggak main lagi. Kalau anak itu Pak dari dulu itu nggak tahu ya, settingannya itu suka rebutan. Settingannya Pak. Buktinya apa? Anaknya Nabi Adam itu rebutan ya Pak? Rebutan. Justru malah saling apa? Membunuh gara-gara rebutan. Anak kita laki-laki, perempuan, kok usianya nggak begitu jauh Pak? Kira-kira rebutan nggak Pak? Kakak adik itu biasanya berantem gara-gara rebutan nggak Pak? Rebutan. Saya itu punya anak 4 tahun sama 2,5 tahun Pak. Itu selisihnya 1,5 tahun. Itu beliin mainan yang sama saja Pak, itu besoknya masih rebutan. Cuma tenang saja karena bapak ibunya masih hidup, ada wasitnya, nggak usah rebutan ya Pak ya. Tapi kalau warisan bapak ibunya udah meninggal, wasitnya nggak ada, supporternya Pak ikut ngompori Pak. Yang kadang-kadang ngompori itu kan istri ya Pak ya, kadang-kadang suaminya itu kalau saya sih nggak apa-apa, yang penting rukun aja gitu ya. Kata istrinya, rukun gimana, kan kamu sebagai anak tertua harusnya dapat bagian banyak, nggak bisa gitu harusnya ya Pak ya. Ya santai aja nggak Pak, ya nggak santai, anak kita kan gini-gini gitu kan, kadang-kadang begitu Pak.
Makanya gini, ketika bab waris kok jadi masalah, kerugian kita banyak. Pertama, memutus silaturahim. Karena rahim ini gini, silaturahim. Rahim itu Pak dari rahim perempuan. Maka disebut silaturahim itu ketika dulu pernah di rahim yang sama, keluar jadi anak masing-masing beda-beda, disambung lagi namanya silaturahim. Jadi Bapak kalau alumnian SMA berapa kok enggak hadir alumnian Pak, reuni kok enggak hadir, itu tidak dianggap memutus silaturahim. Ya Pak ya. Tapi kalau kumpul keluarga kok enggak mau, wah saya enggak mau, wah ngapain gitu ya, ditegur kok enggak menyapa kepada saudaranya sendiri, namanya memutus apa? Silaturahim. Dan paling banyak memutus hubungan keluarga itu ya karena masalah apa Pak? Uang, duit, warisan. Sampai-sampai Pak, orang itu kalau warisannya kok nggak beres, 3 kali puasa, 3 kali lebaran Pak, nggak pernah ngumpul, sudah nyaingin Bang Toyib ya Pak ya. Nah, makanya kepentingan kita Pak, semoga harta kita, anak kita semuanya baik, tidak bermasalah gara-gara apa? Warisan. Karena selain memutus silaturahim juga kalau tega memakan harta saudaranya, berarti dia memakan harta orang lain secara zolim. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini tentang 10 masalah gara-gara warisan di Indonesia. Ini mohon maaf banget ya. Kita belum maghrib kan ya? Belum ya, masih lama ya? Masih lama ya. Oke. Ini masih ada 16 menit lagi. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah maghrib gitu ya mungkin ya. Oke. 10 ini Pak, kenapa penting? Karena ada Indonesianya. Yang bisa jadi di Arab enggak ada, bisa jadi di kitab enggak ada. Ya, oke. Saya akan tulis dulu 10-nya ya. Tapi kalau enggak salah saya sudah menuliskan dalam bentuk PDF Pak. Saya kirimkan ke Pak Ustadz Usfuri, nanti bisa dibagikan. Ya, tapi bentuknya PDF. Bapak nanti bisa baca lewat HP, enggak usah dicetak. Itu sebagai tambahan biar nanti ada tambahannya. Kalau nanti pertanyaan kok muncul nggak dijawab hari ini ya nggak apa-apa, Bapak bisa WA saya nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti bisa dikasih nomor saya kalau mau WA ya, tapi kalau bisa dikasih nama dan tagline atau kasih passwordnya Jamaah Komatsu gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau nggak dikasih nama, nggak dikasih password, nggak saya jawab biasanya Pak. Ya, makanya nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, tapi saya kasihkan bentuk PDF-nya. Ya, oke. Yang pertama masalahnya adalah dibagi saat masih hidup. Oke, ini saya tampilkan 3 dulu. Ya, tercampur dengan hibah atau tercampur dengan wasiat. Ini 3 dulu aja. Oke. Nanti yang nomor 4, kerancuan harta suami istri, nomor 4. Nomor 5, dikuasai oleh suami atau istri. Yang nomor 6, menunda pembagian waris. Nomor 7, menunggu laku dijual. Nomor 8, bukan ahli waris malah menuntut waris. Nomor 9, dibagi berdasarkan kesepakatan. Nomor 10, disamakan semua anak laki-laki dan perempuan. Ini 10 masalah keluarga di Indonesia gara-gara warisan. Saya ingin fokuskan dulu sebelum maghrib di 3 poin pertama ya Pak ya, yaitu dibagi saat masih hidup, tercampur dengan hibah, tercampur dengan wasiat. Ini kenapa jadi masalah? Kita akan bertanya dulu Pak,
orang ketika masih hidup kok bagi-bagi waris kepada anak-anaknya. Anaknya dikumpulin, nak, bapak ini kayaknya sudah bentar lagi meninggal, ya, saya mau bagi waris. Kamu nomor 1 dapat di Pondok Indah, ya. Yang nomor 2 dapat di Menteng, nomor 3 Sumarekon, yang keempat Green Wisata, misalnya gitu Pak ya. Oke, pertanyaannya Pak, saat masih hidup boleh bagi-bagi harta atau tidak Pak? Boleh. Tapi kalau dibagi waris saat masih hidup tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saat masih hidup namanya bukan bagi waris. Namanya apa? Bebas. Tapi bukan bagi waris. Kenapa beda? Karena ternyata Pak, 3 ini beda nih. Yang pertama adalah waris. Yang kedua adalah hibah. Yang ketiga adalah wasiat. Oke ya. Bedanya di mana? Kalau waris dibagi setelah ada almarhum. Ya. Setelah apa? Wafat. Artinya kalau masih hidup berarti namanya bukan bagi waris. Oke. Tapi kalau hibah dibagikan saat masih hidup, diterima saat masih hidup. Itu dibagikan hidup dan diterima saat masih hidup. Oke Pak ya. Kalau wasiat dibagikan ketika saat masih hidup, diterima saat sudah apa? Wafat. Itu namanya apa? Wasiat. Kalau waris semuanya setelah meninggal. Kalau hibah ngomongnya memberinya Pak ketika masih hidup, menerimanya ketika masih hidup. Kalau wasiat memberinya ketika masih hidup, menerimanya saat sudah meninggal. Bedanya tahu ya Pak ya? Tahu ya? Kalau ada orang bilang begini Pak, nak, setelah nanti saya meninggal, rumah ini buat kamu ya. Oke, saya ulangi Pak. Orang tua bilang, nak, setelah saya nanti meninggal, rumah ini buat kamu ya. Pertanyaannya Pak, itu waris atau hibah atau wasiat? Jawabannya atau ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena ini kan tentang waktunya nih. Waktu. Kalau ini Pak tentang penerima. Penerima itu Pak. Kalau waris hanya ahli waris. Oke? Artinya selain ahli waris tidak dapat apa? Waris. Kalau hibah bebas. Artinya bisa ahli waris, bisa selain ahli waris. Kalau wasiat Pak, sebenarnya ada aturan dalam syariatnya. Aturannya apa? Waris kalau memberi harta tidak boleh kepada calon ahli waris. Ini namanya non ahli waris. Ini penting nggak penting ini Pak? Karena perbedaan kedua dari sisi penerima Pak, kalau waris hanya kepada ahli waris. Kalau hibah bebas, ahli waris boleh, selain ahli waris juga boleh. Kalau wasiat hanya kepada selain ahli waris. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bilang gini, ala la wasiyata liwarisin, gak boleh memberi harta kepada calon ahli waris jalur wasiat. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat apa? Waris. Contoh Pak, ketika ada orang tua gini Pak, anaknya ada 3, yang 1 di Jakarta, walaupun rumahnya di Bekasi, kerjanya sebut saja di Cakung ya Pak ya, Cilincing. Ya, contoh nih Pak nih.
Terus yang kedua kerjanya di Jakarta juga, tapi bapaknya rumahnya Wonogiri Pak. Sebut saja gitu ya contohnya Pak ya. Anak ketiga ternyata membersamai orang tuanya di kampung. Oke, ternyata orang tuanya bilang gini, nak, kakak-kakakmu udah punya rumah masing-masing, kamu nggak usah khawatir, temani bapak saja, toh nanti kalau saya meninggal rumah ini juga buat kamu kok. Kan itu bagus ya Pak ya, bagus tuh. Masalahnya gini Pak, sayang ini nggak jelas nih, ini akadnya apa, ngomong tadi tidak jelas akadnya, tidak ada yang menyaksikan, tidak ditulis, cuma berdua saja. Kalau ternyata benar-benar meninggal, pertanyaannya Pak, rumah tadi bagi waris atau buat yang dibilang bapaknya buat kamu Pak? Nah kan gitu ya, harusnya apa? Bagi waris. Karena kita nggak diberi bapak kita. Kalau kita posisinya sebagai orang yang diberitahu, nak ini nanti juga buat kamu kok, pasti kita bilang, lah kan udah dikasih ke saya, kan gitu Pak ya. Makanya Pak, kalau hibah kok nggak jelas, wasiat kok tidak jelas. Kalaupun jelas sekalipun, anak kedua nih, ketiga nih, pertama kedua tadi dipanggil Pak, nak ini pokoknya rumah nanti setelah saya meninggal buat anakku yang ketiga. Yang satu dua misalnya sepakat Pak. Pertanyaannya gini Pak, kalau misalnya oke lah rumah tadi buat yang ketiga, kalau almarhum kok punya harta lain selain rumah tadi Pak, kira-kira yang nomor 3 dapat warisan lagi nggak Pak? Kan yang ketiga udah dibilangin Pak ya, kamu nggak usah khawatir, rumah ini buat kamu. Oke. Kalau ternyata meninggal kok bapaknya masih punya tanah yang lain, berarti yang ketiga Pak dapat warisan lagi nggak Pak? Dapat, berarti double nggak Pak? Double. Maka seharusnya dalam Islam nggak seperti itu, ya Pak ya. Karena nanti jadi masalah nih Pak nih. Dan di Indonesia masalah paling banyak itu ketika tidak bisa membedakan mana waris, mana hibah, mana wasiat. Oke ya Pak ya. Oke. Apalagi Pak kalau ternyata kecampur dengan hibah, kecampur dengan waris. Kecampur dengan hibah contohnya Pak, sudah memberi tapi tidak jelas akadnya. Nah, itu tanah nganggur, bangun saja rumah di situ. Ditempati 20 tahun Pak. Setelah meninggal, rumah tadi bagi waris atau hak milik anaknya? Enggak jelas. Ya Pak ya, enggak jelas. Ini calon masalah. Namanya bom waktu. Oke ya. Makanya Pak, ini bom waktu nih Pak nih. Nah, terus gimana dong Pak Ustadz? Ya kalau mau ngasih judulnya apa? Wasiat, waris atau apa? Hibah. Karena hukumnya berbeda Pak. Kalau waris berarti harus ada yang meninggal diberi kepada calon ahli waris. Kalau hibah ada hukumnya. Meskipun bebas, kalau kepada anak harus adil. Ya, kalau kepada anak harus apa? Adil. Karena dulu pernah gini Pak. Ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Namanya siapa? Nu'man bin Bashir. Nu'man ini diberi bapaknya. Bapaknya Nu'man siapa namanya Pak? Jadi kalau Nu'man bin Bashir ini insya Allah nama bapaknya Bashir, bukan Bambang ya Pak ya. Karena Nu'man bin Bashir, bukan Nu'man bin Bambang gitu kan. Tapi kalau sudah sore-sore gini ya sinyalnya hilang-hilang ya, wajar ya Pak ya. Oke. Ya iyalah oke. Kalau Bapak boleh ada bar ininya Pak, apa sih namanya, baterainya itu ya kayaknya antara 15 sampai 10 ya Pak ya. Saya ulangi, ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Bapaknya Nu'man yaitu Pak Bashir itu ngasih kepada Nu'man. Ternyata Pak kata ibunya Nu'man gini, lapor Nabi dulu boleh atau tidak gitu. Ternyata datang pada Nabi, Nabi saya ngasih harta kepada Nu'man boleh atau tidak. Nabi menjawab dengan bertanya, Aqulla waladika nahal tahu mislahada. Apakah semua anakmu
kamu kasih seperti itu atau tidak? Kata Bashir, la, enggak. Nabi nanti riwayatnya banyak Pak. Salah satu riwayatnya gini, farji'hu, pulang minta kembali, fa inni la ushidu ala jurin, aku tidak mau jadi saksi atas kezoliman. Maka memberi satu anak yang lain tidak diberi itu namanya apa Pak? Kezoliman. Oke ya. Nah, hadis ini fa inni, ya mohon maaf, fa inni, nah masya Allah, fa inni la ishidu ala jurin, aku tidak mau jadi saksi atas kezoliman. Cuma masalahnya Pak, walaupun memberi hibah kepada anak harus adil, ulama beda pendapat terkait kalau sudah diberi tapi nggak adil, itu pemberiannya sah atau tidak. Contoh Pak, Bapak dikasih orang tuanya rumah, anak yang lain tidak dikasih. Kalau sudah diberi, itu sudah jadi hak milik atau wajib kembali. Ini ulama beda pendapat. Iya Pak ya. Dan ini nanti kasus yang paling susah diselesaikan. Karena masalahnya bukan waris tapi apa Pak? Hibah. Sudah marib ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Masya Allah. Oke. Masih 2 menit lagi, tapi kita siap-siap ya. Oke. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Syukuran jazakallah kepada Ustadz. Kita skors dulu untuk salat maghrib. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz, tadi di pembahasan tentang ahli waris, kalau kita punya anak itu laki-laki semua, itu saudara terputus ya Pak Ustadz ya. Yang pertanyaan saya, kalau anaknya itu perempuan semua, itu saudara masih dapat atau enggak? Itu yang satu. Yang nomor 2, tentang tadi ada suami yang punya 2 istri dan punya masing-masing punya anak. Kebetulan kalau kasus ini istri yang pertama udah qadarullah udah bercerai, tetapi si orang tua itu berwasiat bahwa nak, nanti kalau bapak udah meninggal, kamu bagiannya yang untuk istri pertama anggaplah di daerah Jakarta gitu Pak. Untuk istri yang kedua, karena dia punya tanah juga dan punya rumah, bagian istri kedua dan anak-anaknya itu suruh di Bekasi gitu Pak. Nah, pertanyaannya itu sah nggak Pak itu, dan bagaimana cara pembagiannya? Terima kasih Pak Ustaz. Boleh lanjut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz, ini di keluarga saya ini ya, biar nenek saya itu dulu janda punya anak 2, termasuk ibu saya dan bude saya itu nikah sama duda anak 1. Jadi anaknya 3 perempuan semua Ustadz. Cara pembagiannya itu harus sama, adil atau gimana? Masalahnya ini sampai sekarang masih pihak dari anak yang dari kakek saya itu merasa ini kan dari orang tua saya gitu. Nah, itu pembagiannya gimana Ustadz? Dengan anak 3 itu beda ayah. Beda ayah ya? Ya. Oke. Itu aja Ustadz. Berarti istrinya tadi, istrinya nenek bawa, punya anak 2. wah, nikah sama duda anak 1. Oke. Perempuan semua 3. Oke, terus setelah pernikahan punya anak lagi? Tidak. Oh, siap. Baik. Yang ini hartanya si nenek atau kakek? Nggak tahu? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Wah. Iya. Pembagiannya Gitu ya. gimana Ustadz begitu? Baca Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, boleh. Ya. Saya dekatkan gini, insya Allah lebih kan ya, jelas ya, insya Allah ya. Oke. Yang pertama tentang anaknya perempuan semuanya,
Di sini tadi sudah ada soal juga nih, yaitu nomor 5 ini, jika mempunyai anak perempuan tunggal, anak perempuan dua-duanya. Begini, ini sini aja ya. Anak perempuan semuanya itu gampang-gampang susah. Di kertasnya gampang, penerapannya susah. Ya Pak ya. Kalau di Quran Pak, nanti dalam surat An-Nisa, nanti Bapak cek ya Pak ya. An-Nisa ayat, mohon maaf, 11. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Di situ Bapak punya Quran, bisa dicek ya. Fa in kunna nisaan fauqos nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau almarhum ya, nih suami plus istri kok punya satu anak perempuan saja, maka bagiannya berapa? Setengah. Oke? Kalau anak perempuannya lebih dari satu, perempuan atau lebih ya, maka dapat 2/3 dibagi anaknya berapa? Paham ya Pak ya? Oke. Kalau anaknya laki dan perempuan, nih laki perempuan, maka 2/1. Ini bagian anak. Di atas kertas gampang. Kalau anaknya perempuan semuanya, kalau satu dapat berapa Pak? Setengah. Kalau lebih dari satu dapat berapa? 2/3. Tapi anak perempuan tidak menutup bagian saudara kandung. Ini yang nanti di atas kertasnya gampang, tapi penyelesaiannya susah. Contoh Pak, almarhum meninggal, punya satu istri, punya satu anak perempuan, punya satu saudara kandung. Bagaimana pembagian warisnya? Ingat, anak perempuan dapat berapa Pak? Setengah kalau sendiri. Ini contohnya kan tadi anaknya satu ya Pak ya, berarti dapat berapa? Setengah. Istrinya almarhum dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena almarhum punya anak, yaitu anak perempuannya tadi. Saudaranya almarhum dapat A, namanya asobah. Sisanya, oke ya. Kalau hartanya 8 miliar, berarti anak perempuannya dapat berapa Pak? 4. Istrinya dapat berapa? 1/8 dari 8 miliar. 1. Masih sisa nggak Pak? 3. 3-nya buat siapa Pak? Saudara kandungnya almarhum. Sudah tahu ya? Gampang, di atas kertas. Tapi penyelesaiannya, masa saudara kok masih apa? Dapat. Kan almarhum punya anak. Maka setelah tahu ilmu ini Pak, pertanyaannya ganti. Pak Ustadz, gimana caranya almarhum kalau punya saudara, saudaranya nggak dapat waris? Ya. Gitu ya Pak ya, karena anaknya perempuan semuanya. Kalau anaknya kok 2 perempuan semua, kita akan contohkan. Almarhum punya 1 istri, punya 2 anak perempuan, punya 1 saudara kandung. Oke ya. Bagaimana bagi warisnya? Kita lihat. Saudara kandung masih hidup 1, anak perempuannya 2, istrinya 1. Berarti istri dapat berapa Pak? 1/8. Anak perempuan dapat 2/3. Berarti 1/8 tambah 2/3. Samain apanya?
penyebutnya, ya Pak ya. Oke, masih ingat nggak? 1/8 sama 2/3. Penyebutnya berapa nih? Hah? Wah, 8 24. Aduh, ini pelajaran SD loh ya. 1/8. Punya istri Pak ya. Anaknya berarti 2/3. Berarti berapa Pak? Ya enggak mungkin 3/11 ya. Enggak. Samain penyebutnya berarti 24. Ini berarti 3/24. Ini 24 berarti 16. Berarti 19/24. Berarti ya anak perempuannya Pak 16/24 bagi berdua. Istrinya dapat berapa nih? 3/24. Masih sisa Pak berapa? Berarti 5/24. Ini buat saudara almarhum. Gampang ya Pak ya? Gampang. Tapi Pak masalahnya kok masih dapat saudara? Kan gitu ya Pak ya? Maka ini yang nanti di Indonesia susah dalam penerapannya, gimana caranya biar saudara nggak dapat waris. Nah, caranya Pak gampang. Kalau bisa sebelum meninggal almarhum udah nggak punya harta. Ya, gimana caranya? Ya, hibah ke istri atau hibah ke anak. Anak perempuannya Pak dibilang, nih rumah punyamu, rumah punyamu. Terus Bapak tinggal di mana? Ya di mana sajalah. Boleh nggak Pak? Boleh, ya Pak ya. Tapi kalau hibah harus adil kepada anak. Kalau bisa Pak, saudaranya tadi suruh jadi saksi hibahnya. Ya, nak, dek, mas, seakan anaknya perempuan semuanya. Dalam Islam kamu tetap ahli waris saya. Tapi saya pengen hibah ke anak saya dua-duanya perempuan, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya udah, jadi saksi hibahnya ya. Hibah itu Pak pemberian hak milik. Yang penting hak miliknya sudah diberikan. Tapi nanti kalau diberikan kok bapaknya diusir gimana Pak? Tenang. Nah, tenangnya Pak, orang tua kalau ngasih ke anak Pak boleh diminta kembali. Beda dengan orang lain. Kalau orang lain ngasih kok diminta kembali Pak, seperti anjing muntah, muntahnya dimakan kembali. Kalau dari orang tua ke anak boleh diminta kembali. Kalau suami ke istri nggak boleh, kecuali istrinya ridho. Tapi kalau kepada anak, nak ini motor buat kamu. Kalau sudah kerja bilang motor tarik lagi, boleh Pak. Maka jangan khawatir kalau hibah kepada anak kok ternyata nanti tidak boleh diminta kembali. Kecuali kalau dijual, itu nggak boleh diminta kembali. Karena sudah hak milik orang lain, ya Pak ya. Oke, ini salah satu solusi ketika anaknya perempuan semua. Cuma gini Pak, ini nih Pak nih, ini contoh gini ya. Ini kan insya Allah paham ya Pak ya, paham ya. Oke, ini kalau anaknya kok perempuan, kok suaminya meninggal, ini anak perempuan belum menikah, ya Pak ya, atau masih anak kecil Pak, nanti yang jadi wali siapa? Kakek. Kakek itu berarti bapaknya si almarhum suami. Kalau kakeknya enggak ada, berarti siapa? Paman atau saudara almarhum. Ini Pak, sebenarnya selain punya hak dari almarhum, juga punya kewajiban terhadap anaknya almarhum, yaitu jadi walinya dia ketika dia masih kecil yatim, dan juga jadi wali nikah kalau ternyata almarhum meninggal, bapaknya juga sudah meninggal. Dalam Islam, ini orang ini nih termasuk dekat dengan kamu loh. Karena di Indonesia Pak,
kalau ini suaminya meninggal, ini kan biasanya ikut ibunya ya Pak ya, sama ke rumah neneknya, kakeknya, itu sama ini Pak, seolah-olah udah orang lain. Padahal ini punya hak dari almarhum, tapi juga ada kewajiban kepada anaknya almarhum. Begitu Pak aslinya. Oke ya. Cuma memang ini kasus gampang di atas kertas, susah dilaksanakan. Oke ya. Bisa diterima jawabannya Pak ya? Berarti sekaligus menjawab pertanyaan di sini kalau anaknya perempuan semuanya. Kalau mau solusi yang lain boleh Pak. Solusinya apa? Coba lagi. Barangkali ada anak laki-laki, ya Pak ya. Tapi kalau pabriknya udah libur, Bapak coba buka pabrik baru Pak. Barangkali ya Pak ya. Wah misalnya istrinya, waduh udah tua gini ya masa punya anak gitu kan. Kalau nanti kok perempuan lagi, ya jangan-jangan yang semangat begitu ya suaminya. Katanya kan gitu Pak. Kalau anaknya laki-laki yang semangat istrinya gitu Pak ya. Katanya. Oh, bisa diterima jawabannya insya Allah ya. Oke. Ini yang nanti Pak problem nih, problemnya yaitu anak perempuan tidak menghijab saudara kandung tapi tetap dapat bagian, makanya gampang susah. Artinya sebelum kita meninggal, kalau mau diusahakan seperti itu tidak dianggap mengakali hukum waris, maka bagusnya saudaranya suruh jadi saksi hibah kepada dua anaknya tadi, tapi jangan wasiat. Karena kalau anak itu kan ahli waris Pak, nggak boleh diberi apa? Wasiat. Oke ya. Kemudian yang soal kedua, nah ini ada orang punya dua istri, suami, istri pertama, istri kedua. Gini ya Pak ya, istri pertamanya almarhum, berarti tinggal istri yang kedua. Terus anak pertama, gimana tadi? Ini cerai, punya anak, ini juga punya anak, tapi semuanya anaknya ini. Oke, ini anaknya laki atau perempuan? Laki, perempuan. Ini anaknya laki-laki, laki dan perempuan juga. Oke, sebenarnya Pak tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Oke, tapi ini di atas kertas gampangnya kalau almarhum meninggal berarti ahli warisnya adalah istrinya almarhum, dua anak laki-laki, dua anak perempuan. Semudah itu Pak. Cuma yang paling susah adalah mendefinisikan harta suami. Karena gini, di Indonesia ada istilah harta gono gini, harta bersama. Nanti jadi debat tebel, apakah ada harta bersama dalam Islam atau tidak. Karena katanya Pak ya, harta bersama. Giliran ditanya gini Pak, harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri. Katanya bersama ya Pak ya. Berarti enggak bersama nih gitu kan. Makanya awalnya ini nanti rukun waris yang kedua, harta waris. Jadi harta waris itu syaratnya Pak, milik almarhum saja, tidak kecampur dengan hartanya orang lain, ya Pak ya, dan dimiliki saat almarhum meninggal. Kalau kecampur hartanya orang lain Pak, berarti dipisah dulu. Misalnya Pak, ternyata Pak dia beli rumah nih Pak nih, ketika pernikahan dengan istrinya Pak, kok ternyata ini nih punya berdua, saham berdua. Berarti ini namanya cerai hidup. Kalau di pengadilan nanti ditetapkan Pak, ini harta bersamanya mana, milik istrinya mana, suaminya mana. Biasanya gitu kalau cerai pengadilan. Terus kalau ini kok punya rumah, kok bangun sendiri, bukan dari istri keduanya, berarti itu milik siapa? Suami. Tapi kalau ternyata beli rumah milik berdua dengan istri kedua, ditanya dulu Pak, berapa bagian masing-masing. Kalau ketahuan nih
nak ini tanah punya saya, kata istrinya, bangunan milik bapakmu. Berarti jelas ya Pak ya. Cuma kalau tidak jelas, diasumsikan yang ini nih Pak nih, ini kalau tidak jelas lagi kepemilikannya, berarti anggap saja 50-50. Berarti Pak, harta warisnya almarhum suami, ini rumah ini nih bagi dengan istri yang pertama dulu, terus harta dia sendiri, dan harta yang bersama dengan istrinya baru dibagi waris, istrinya dapat lagi dari suaminya. Tapi kalau yang 50 ini Pak, bukan harta waris, tapi karena rumahnya dibeli dengan 2 orang tadi. Ya Pak ya. Berarti Pak, harusnya ini dapat 1/8, sisanya 7/8 bagi 4 orang ini. Awalnya gitu. Cuma memang Pak, ini nanti masalahnya gini, hartanya si almarhum suami ini tidak jelas. Ya Pak ya, yang paling susah itu Pak untuk mengejar, meninventaris mana yang harta milik almarhum dari suaminya istri ini atau bapaknya dari anak-anak ini. Dan masalahnya muncul gara-gara apa Pak? Saling ngaku ya Pak ya, antara keduanya. Kan ini harta bapakku, lah bapakmu ya bapakku, sama dong ya Pak ya. Yang masalah tuh kan gini Pak, kalau hartanya si istri ini hanya kepada si anak ini Pak, tidak mungkin diwariskan kepada anak ini ya Pak ya. Sebagaimana anaknya ini tidak mewariskan kepada ini. Maka bagi orang yang pernah menikah lebih dari sekali, walaupun tidak poligami, harus aware, hati-hati. Bisa jadi ahli waris suami beda dengan ahli waris istri. Ini Pak, sebenarnya masalah keempat dan kelima, tidak jelas harta suami dan istri. Contoh Pak, contoh aja ya, Ahmad Dhani itu kan punya mantan istri, namanya siapa Pak? Sok-sokan gak kenal nih kayaknya nih ya. Siapa namanya? Maya ya Pak. Bener ya Maya ya. Oke. Punya 3 anak, namanya Al, El dan Dul. Oke. Menikah lagi Pak, punya anak juga. Kalau hartanya Maya kan tetap Al, El, Dul dapat Pak ya, karena tidak ada mantan anak. Oke. Tapi Pak, kalau bapak sambungnya meninggal, yang satu siapa Pak? Suaminya Maya, yang satu lagi siapa? Musri ya, Irwan Musri, katanya sama-sama botak, yang satu kaya, yang satu kaya banget ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya Pak, anak sambungnya Pak Iwan itu dapat waris nggak Pak? Tidak, kan gitu ya Pak ya. Maka kalau Ahmad Dhani meninggal, semua anaknya dapat waris. Tapi kalau istrinya sekarang meninggal, hanya yang anaknya dia yang dapat apa? Waris. Kalau dalam kasus ini semuanya kan anaknya dia, kecuali kalau ini janda sudah punya anak lagi. Ini berarti kalau kesini namanya anak tiri. Oke ya, kebayang nggak Pak? Bisa dipahami ya? Bisa ya, oke. Kemudian yang ketiga, nah tadi pertanyaannya mana? Ini nih nenek-nenekan ini. Ini kalau sudah pertanyaannya sudah nenek kok baru ditanyakan Pak, berarti sudah jauh banget ya Pak ya. Orang sudah nenek ya Pak ya. Oke, ini nih istri dapat suami. Cuma Pak, suaminya sudah punya anak, istrinya sudah punya anak, tapi dari orang lain ya Pak ya. Oke, maka pertanyaan pertama, harta siapa yang mau dibagi? Harta nenek atau kakek Pak? Harta siapa yang mau dibagi? Nenek. Nenek ya Pak ya. Mau kakek atau nenek nih? Kakek dulu aja ya. Ini ketika kakek meninggal, jangan sebut kakek, karena sudut pandangnya dari kita. Harus kita sebut almarhum. Almarhum meninggal. Saat almarhum meninggal, punya istri enggak?
neneknya masih hidup, ya jangan kita sebut nenek, tapi istrinya kakek. Karena istrinya kakek belum tentu nenek kita. Ya, nenek kita belum tentu istrinya kakek kita. Nah, pusing. Bener nggak Pak? Bener ya Pak ya? Oke. Ini nih Pak nih. Kalau kita nih di sini nih Pak nih, ini kakek kita, ini bapak kita, ini kita. Kalau ternyata ini nih punya istri, oke ya, kok cerai, misalnya gitu ya Pak ya. Kalau kita di sini nih Pak nih, berarti ini nenek kita, tapi bukan istrinya kakek kita. Karena udah apa? Cerai. Kalau di sini, ini adalah istrinya kakek kita, tapi bukan nenek kita. Oh dia nenek tiri kita gitu ya. Sebenarnya dia adalah istrinya kakek. Maka ketika kakek meninggal sebut saja almarhum. Kalau nenek kita gimana Pak Ustadz? Kan sudah cerai saat masih hidup, berarti tidak termasuk ahli waris. Istri sambungnya gimana? Ya yang penting istrinya almarhum Pak. Mau nyambung mau tidak berarti termasuk ahli waris. Oke ya. Terus kalau ini meninggal berarti ini punya anak berapa almarhum? Gitu. 1 perempuan. Oke. Ini juga punya anak perempuan 1. Oh 2 perempuan 2. Nah ini nih rebutan ya harta. Masalahnya Pak ini bukan waris tapi ini nih harus rapat bareng-bareng. Ini harta siapa? Oh ini harta nenek, mana buktinya? Oh ini harta kakek, mana buktinya? Nah di sini Pak, kalau bisa dibuktikan baru harta milik siapa, baru dibagi ya Pak? Waris. Karena nenek dan kakek tadi ternyata ahli warisnya tidak sama. Kalau tidak sama, masalahnya bukan siapa ahli warisnya, tapi harta ini milik kakek atau nenek. Itu masalahnya Pak. Makanya kalau ditanya, terus ini harta siapa? Ya harta nenek kakek kita. Enggak bisa, karena masing-masing punya ahli waris. Oke Pak ya. Maka masalahnya bukan bagaimana bagi warisnya, tapi hartanya ini milik nenek atau kakek. Itu yang dikejar. Bisa difahami jawabannya sama ya? Oke, alhamdulillah. Wah, saling memiliki. Ya nama saling memiliki. Betul, Pak. Makanya di Indonesia ada istilah harta gono ini. Surat. Dibagi adil kepada anaknya. Tiga-tiganya. Ngotot, nggak menerima. Kenapa? Kan milik kakek saya ya Pak ya. Oke. Makanya Pak, omongan dibagi adil itu tidak bisa menjadi bukti kepemilikan dari harta tadi. Makanya yang dikejar dulu adalah emang milik siapa? Kita Pak, kalau meninggal kita bilang ke anak kita, nak rumah sebelah pokoknya jangan dijual. Kata anaknya, kenapa? Ya kan milik tetangga ya Pak ya. Ya mau dijual mau tidak kan bodoh amat, kan bukan milik kita. Makanya dibagi adil ya. Ya nanti dulu. Kenapa? Emang milik siapa gitu Pak. Maka pembagian yang adil itu tidak menjadi bukti atas kepemilikan. Kecuali kalau nenek bilang itu nenek itu punya bagian di situ baru gitu ya Pak ya. Oke. Makanya cara baginya gini. Ini harta siapa dulu? Oh enggak jelas nih. Toh juga ngumpulinnya bareng. Kalau ternyata ngumpulnya setelah pernikahan berdua ini Pak, maka bisa dianggap 50-50. Bisa. Dengan catatan diterima, dikumpulkan setelah pernikahan kedua. Didapatkan setelah orang ini menikah. Kalau ini sudah punya rumah dulu, kok baru menikah dengan ini Pak, maka rumah ini milik suami. Tapi kalau setelah menikah baru beli,
di Indonesia bisa memakai hukum gono gini di Indonesia lah ya. Asumsinya rumah ini dibeli atas kesepakatan dan uang dari dua orang tadi. Makanya dipastikan dulu ini milik siapa. Oke. Mau dijawab dari pertanyaan sini? Oke. Kita akan membuka tanya. Wah, ini gede banget ya Pak ya. Banyak pertanyaan ini. Oke. Gini. Terima kasih Ustadz karena telah mengadakan Doro Ilmu Waris. Ini yang mengadakan panitia ya Pak ya. Saya cuma diundang. Berarti terima kasih kepada panitia nih. Oke. Tolong gini. Bagaimana cara menjelaskan ilmu waris kepada saudara atau orang tua yang masih hidup agar tidak tersinggung, Pak? Ya. Misalnya orang tua hidup karena banyak pengalaman orang tua malah tersinggung dengan bilang doain saya biar cepat mati aja lah, gitu ya Pak ya. Ya ini curhat nih Pak ya. Oke, gampang nih, ya. Gampang sekali. Caranya jangan anak yang menjelaskan. Caranya Pak, setelah Lebaran ngumpul keluarga, adain halal bi halal. Undang ustadz. Sebelum diundang kasih sepil, Pak Ustadz nanti ngomong sedikit tentang waris. Hukum Allah kepada ibu yang nggak mau bagi waris. Kasih dalil nerakanya Pak Ustadz, gitu ya Pak ya. Nanti ustadznya jelasin, mau almarhum meninggal harus dibagi waris, nggak boleh ditunda. Apalagi ibunya sendiri, ibunya anak-anak, nggak boleh, itu zolim ya Pak ya. Pulang-pulang ibunya, oh bener juga ya, gitu ya Pak ya. Kalau yang ngomong ustadz Pak, tersinggung nggak Pak? Ya paling-paling besok nggak diundang gitu Pak ya. Makanya Pak, kalau nggak bisa ngomong sendiri, panggil orang lain untuk menjelaskan. Walaupun jangan kasih judul pelatihan waris keluarga, nggak segitu. Nanti malah nggak mau berangkat ya Pak ya. Anggap saja halal bihalal, bagi-bagi hadiah gitu kan ya. Nanti baru nih pelan-pelan dijelaskan. Karena gini Pak, surat yang paling banyak bicara waris itu surat apa Pak? An-Nisa. An-Nisa ini suratnya unik gini. Sebenarnya awalnya bukan An-Nisa, tapi Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Tapi nama suratnya bukan Ar-Rijal, tapi apa Pak? An-Nisa. Karena laki-laki bodoh amat, gak ada nama suratnya nggak apa-apa ya Pak ya. Dan ternyata isi waris itu paling banyak dalam surat An-Nisa biar para An-Nisa faham ilmu waris. Karena yang paling susah tentang bab waris itu bukan laki-laki Pak, tapi siapa? Perempuan. Baik ketika jadi istri, baik ketika jadi anak perempuan. Dan ini masalahnya Pak, ini kan masalah perempuan ya Pak ya. Ini perempuan nih, perempuan. Ini enggak selesai Pak, gara-gara yang bermasalah tentang siapa? Perempuan. Dan biasanya dalam keluarga suami istri meninggal, yang meninggal itu Pak, suaminya dulu atau istrinya dulu? Yang bagi waris itu biasanya yang membagi ya Pak ya, itu suaminya atau istrinya Pak? Istrinya, karena yang meninggal siapa dulu? Suami dulu. Kenapa Pak kira-kira Pak? Hah? Tertekan? Enggak. Ini terkonfirmasi oleh survei BPS Pak. Di Indonesia itu Pak, jumlah laki-laki dan perempuan banyakan laki-laki. Indonesia ini, Bapak nanti cek lah, bisa di-download PDF-nya. Tapi semakin naik Pak, jumlah janda lebih banyak daripada duda. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya surat An-Nisa itu dalam rangka biar ibu-ibu membaca surat An-Nisa tahu kalau nanti suaminya meninggal harus apa. Maka kalau suaminya meninggal, ibunya jangan menahan harta waris dari suaminya, harusnya ngumpulin anaknya. Nak, dalam surat An-Nisa saya sebagai istrinya almarhum dapat bagian, kalian juga dapat apa? Bagian. Ini loh warisan dari bapakmu,
ini hartaku, yang harta dibagi waris adalah harta dari bapakmu atau suamiku, saya dapat bagian, kalian dapat apa? Bagian. Awalnya begitu, Pak. Ya. Tapi ya perempuan Indonesia lebih banyak yasinan daripada anisaan. Makanya bagusnya mending jamaah anisa gitu aja, Pak ya. Oke. Cuma kalau alasannya kenapa yang meninggal suami duluan, karena kalau pas menikah biasanya tuaan suami atau istri, Pak? Suami. Kalau Nabi nikah dengan Khadijah, yang meninggal nabinya atau Khadijahnya? Khadijah. Karena gini, setua-tuanya orang kalau suruh milih pasti milih istri yang 17 tahun. Walaupun usianya 50 tahun, ya Pak ya. Nah, karena selera laki-laki itu tidak berubah walaupun usianya berubah. Benar ya Pak ya? Istiqomah pasti nyari yang bening-bening ya Pak ya? Pasti gitu. Katanya begitu Pak, katanya begitu ya Pak ya. Masih anak kecil pengennya perempuan yang cantik. Usia 60 tahun Pak, kok menikah punya harta, pengennya nikah dengan gadis ya Pak ya. Gadisnya mau Pak, karena maharnya tidak seperangkat alat sholat. Seperangkat alat berat Pak. Mereknya ya, mereknya Komatsu Pak ya. Nah, dibayar tunai gitu kan. Ya iyalah maulah, orang sawah 2 hektar ya Pak ya. Nah, paling bentar lagi meninggal gitu kan. Kan di mana Subang kalau nggak salah ya ada ya gitu ya. Oke, bisa difahamin sama ya. Oke, berarti caranya biar tidak tersinggung Pak, ya suruh ngaji. Ya, oke. Yang kedua, jika seorang anak atau suami meninggal dunia, ini berarti 2 sudut pandang nih. Kemudian meninggalkan istri dan anak, sedangkan orang tua dari suami tersebut masih hidup dan mempunyai harta yang akan dibagikan ke anak-anaknya. Apakah anak yang sudah meninggal tersebut dapat warisan dari orang tua atau tidak? Ini Pak, sebenarnya nanti tentang 3 rukun waris. Ya, bahwasanya rukun waris itu ada 3. Yang pertama pewaris, yang kedua harta waris, yang ketiga ahli waris. Ya, disebut pewaris itu orang yang sudah meninggal, hartanya dibagi waris. Namanya apa Pak? Pewaris. Cuma di Indonesia suka salah-salah antara pewaris dan ahli waris. Contoh nih Pak nih, kita perintis bukan pewaris. Benar ya Pak ya? Bapak perintis atau pewaris Pak? Nah, jawabannya kita belum pewaris karena belum meninggal. Karena disebut pewaris harus apa? Meninggal. Yang masih hidup dapat waris namanya pewaris atau ahli waris Pak. Ahli waris. Cuma orang suka bilang gini, al ulama warasatul ambiya. Ulama adalah pewaris nabi atau ahli waris nabi. Harusnya ahli waris. Ini suka keliru-keliru nih. Ya, dan disebut pewaris orang yang sudah meninggal. Artinya, ini nih contoh nih Pak nih. Ini suami, istri, anaknya misalnya laki-laki. Contoh ya Pak ya. Contoh nih Pak nih. Kalau ternyata anak ini meninggal Pak, berarti ini kan berarti ini bapaknya Pak ya. Ini kan ibunya nih. Berarti bapak ibu ini Pak. Kalau dalam kasus anaknya meninggal, berarti anaknya ini pewaris atau ahli waris? Pewaris. Bapaknya Pak, pewaris atau ahli waris? Ahli waris. Ibunya pewaris atau ahli waris? Ahli waris. Saudaranya ahli waris, tapi bisa dapat bisa tidak. Kalau ternyata ini punya anak laki-laki, saudara nggak dapat. Atau ketika punya bapak yang masih hidup, saudara nggak dapat. Oke ya. Dalam kasus yang ini Pak, kan contoh nih, ini yang nanya kan perempuan Pak. Anaknya almarhum kakek, itu suaminya yang penanya ini. Dia nanya gini, anak atau suami yang meninggal dulu daripada bapaknya
dapat waris atau tidak gitu ya Pak ya. Oke. Ini Pak termasuk yang gampang-gampang susah. Kalau dari sisi hukum gini Pak. Ini almarhum meninggal tahun 2010. 2010 ya Pak ya. Ini 2010 nih Pak nih. Ini Bapak ini meninggal tahun 2024. Misalnya Pak. Berarti harusnya bagi warisnya sekali atau dua kali Pak? Dua kali karena yang meninggal ada dua orang. Yang pertama anak laki-lakinya meninggal, dibagi waris Pak ya. Ahli warisnya siapa? Ini istrinya, terus anaknya laki-laki, bapak ibunya. Oke. Berarti kalau tahun 2024 kok si bapak ini meninggal, siapa saja ahli warisnya? Ini istrinya. Kalau dari sini berarti neneknya ya Pak ya. Makanya saya bilang Pak, jangan pakai istilah nenek kakek dari sisi penanya. Karena rancu Pak. Kalau penanyanya adalah si istri ini, berarti ini kan ibunya, suaminya Pak. Makanya kita sebut almarhum saja. Kan ini pembagian waris yang pertama nih. Almarhumnya adalah si anak laki-laki ini Pak ya. Kalau nanti pas bagi waris dari si bapak ini, berarti ahli warisnya adalah istri, ini istri satu Pak ya. Terus dua anak laki-laki. Anaknya ini dapat atau tidak? Tidak, karena sudah apa? Meninggal. Cuma Pak, kan ini ada cucu Pak. Ini kasihan nih Pak nih. Kalau nanti pas bagi waris 2024 si anaknya nggak dapat, cucunya gimana Pak Ustadz? Cucu ini termasuk calon ahli waris, tapi tidak dapat waris karena almarhum ini masih punya anak laki. Maka semua cucu tidak dapat warisan dari si almarhum ini Pak. Ini di atas kertasnya begitu, gampang ya Pak ya, gampang, tapi kasihan. Maka dalam rangka kasihan ini caranya macam-macam. Kalau di Indonesia ada istilah namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Namanya saja kompilasi, berarti dia mengumpulkan, ada hukum Islamnya, ada hukum Baratnya, hukum Belandanya. Si cucu ini Pak nanti dianggap naik level jadi ahli waris pengganti. Tapi secara hukum Islam ini agak lemah karena bagiannya ketutup sama anak laki-laki almarhum. Maka caranya gini, kalau ini sadar nih Pak nih, oh cucu saya nanti nggak akan dapat waris dari saya karena anak saya meninggal, saya masih punya anak laki-laki. Bisa kasih hibah. Saat masih hidup nih, cucunya dipanggil, cucuku, kalau nanti saya meninggal karena saya masih punya anak laki-laki, kamu bisa nggak dapat, bisa hibah. Atau wasiat. Kalau wasiat nanti debatable Pak, debatable gini, kan dia calon ahli waris, cucu, ya, tapi kan nggak dapat waris sekarang ketutup sama anak laki-laki. Maka bisa jadi wasiatnya diganti bukan kepada cucu, tapi kepada ini suami istri dari anak yang almarhum tadi Pak. Setelah saya meninggal nanti tolong ya, ini anakku kan sudah meninggal nih, nanti istrinya kasih waris dari saya ya. Ini dari inisiatif dari almarhum ini bapak nih Pak nih, bisa. Atau kalau tidak inisiatif dari si bapak ini, si anak dua ini Pak sepakat, ya udahlah warisan kan buat kita nih, tapi karena kita kasihan kita kasih ke keponakan kita yuk, boleh nggak Pak? Boleh. Cuma memang kalau jalur kasihan ini Pak memang biasanya kerohiman, ya ngasihnya ya sekedarnya gitu ya Pak ya. Maka jalur ini yang jalur paling tidak banyak diminati Pak, karena dapatnya pasti sedikit ya Pak ya, pasti nih dihindari nih. Oke, maka ini kasus gampang-gampang susah nih. Oke, selanjutnya, apakah rumah warisan harus dijual? Harus nggak Pak? Tidak, karena bagi waris itu bagi saham. Bagi apa Pak? Saham. Bapak tahu saham ya Pak ya? Saham itu bahasa Inggrisnya apa Pak? Apa? Stock? Apa ya? Gini,
Kalau pasar saham apa? Ya saham lah ya, saham. Kita Bapak tahu saham ya Pak ya? Sahmun. Itu Pak aslinya dari bahasa Arab. Namanya bagian. Dan bagi waris itu bagi bagian masing-masing. Tidak harus dijual, yang penting jelas bagiannya masing-masing. Maka bagi waris yang penting gini Pak. Contoh ya Pak ya, tadi ya. Ini nih, almarhum punya kontrakan 20 pintu. Ini kontrakan Pak. Namanya ATM gedor. Digedor-gedor keluar uangnya ya Pak ya. Nah, namanya ATM gedor nih. Dan insya Allah ini enggak disita negara Pak. Nah, aman nih. Istrinya satu, istri ini satu. Terus anak laki-lakinya misalnya 3, anak perempuannya misalnya 1. Ini ya. Kan bagiannya kan kalau istri 1/8, anak laki-laki dan perempuan itu kan 2/1 gitu ya Pak ya. Kan ini masih sisa 7/8 tuh Pak tuh. Ya udah tinggal kalikan saja. Ini saya pakai contoh yang paling gampang nih Pak nih. Pecahnya paling gampang. Berarti masing-masing anak laki-laki Pak dapat 2/8, anak perempuan berapa? 1/8. Ini bagi waris yang penting ketahuan pemiliknya siapa, berapa prosentasenya, selesai. Tanpa kontrakannya dijual. Ya Pak ya. Yang penting gini, oh pemilik kontrakan berarti 3 orang ini ya. Enggak. 5 ya, ini 3, 1, 5 orang ini ya Pak ya. Berarti Pak, mereka punya CV namanya kontrakan 20 pintu yang dimiliki sahamnya oleh 5 orang Pak. Ya, ibaratnya gini ya Pak ya. Ini nih sahamnya, ini kan ya. Oke, ini kan masing-masing 1/8 tuh Pak tuh. 1/8-nya milik ibunya anak-anak atau istrinya almarhum. 1/8-nya milik anak perempuan, 2/8 milik anak laki gitu Pak ya. Selesai Pak. Nanti ketika usahanya ini ternyata menghasilkan uang, berarti Pak pembagian profitnya berdasarkan kepada kepemilikan apa? Saham. Kalau ternyata ini si anak perempuan bilang ke kakaknya, Kak, saya pengen dapat bagian waris, boleh nggak Pak? Boleh, karena memang itu bagiannya. Tapi dijualnya bukan kepada orang lain Pak, kepada saudaranya. Bagianmu berapa? 1/8. Nilai 20 pintunya berapa nih? Gitu Pak ya. Ya udahlah, anggap saja Pak bagian dia 200 juta. Sama saudaranya ditawarin, gimana, mau dibeli nggak? Oke, tapi jangan harga mahal. Kalau 180 saja gimana? Deal. Berarti Pak, yang perempuan tadi menjual 1/8 kepada saudaranya. Jual beli saham. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena gini Pak, kalau tidak jelas siapa pemiliknya, kok bayar pajak ya Pak ya. Nanti renovasi itu pasti jadi calon masalah. Karena kalau ini rumah nih Pak nih ditempati bersama, salah satu anak perempuannya bersama ibunya, kok merenovasi rumahnya? Pertanyaannya, ini akadnya apa merenovasi rumah? Kan nggak jelas Pak tuh. Apalagi sampai gini, si ibu ini merasa masih miliknya. Tahu-tahu dijual, tahu-tahu dikasih kepada anak. Ini Pak nanti calon masalah. Maka bagi waris tidak harus dijual. Yang penting bagian masing-masing sudah tahu. Namanya bagi apa? Saham. Jadi bagi waris bagi apa? Saham. Oke Pak ya. Ada pertanyaan di sini? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Masih ada pertanyaan di sini nih Pak Nim. Yang berikutnya. Nah, ini nih, ya kan? Mirip kan? Apakah boleh alasan jika rumah tersebut dijual maka tidak ada kenangan yang tersisa? Kan ini kan masalah gitu Pak. Jangan dijual lah, nanti kita kan kenangannya hilang ya Pak ya. Oke, gini Pak. Kalau dibagi saham jelas nih kepemilikannya.
Kalaupun kelima orang tadi kok, ya udah nggak usah kita jual, boleh saja Pak ya? Boleh. Atau gini nih, kalau si ibu ini meninggal, berarti yang dibagi waris bukan semuanya, cuma 1/8 dari kepemilikan ibu. Kalau ternyata salah satu anaknya, dah saya bayarin semuanya milik saya, kalian boleh di sini juga, boleh nggak Pak? Boleh juga. Makanya Pak, menunda pembagian waris sama dengan menunda permasalahan keluarga, dan lebih lama lagi dibaginya, lebih banyak masalahnya. Apalagi kalau sampai anaknya nanti Pak sudah meninggal semua, levelnya ganti cucu, sudah tidak banyak yang tahu. Toh kenangan itu ada ketika mereka pernah bersama Pak. Kalau tidak pernah bersama, bagaimana bisa ada kenangan, kan gitu ya Pak ya? Kalau anak pertama nih ada kenangan rumah di kampung, kalau ternyata dia pindah di Bekasi Pak, berarti kenangan cucunya itu bukan di kampung, tapi di rumah bersama bapaknya tadi. Ya kan gitu ya. Makanya kadang-kadang memang anak ini Pak nggak berani ngomong ke ibunya karena takut dikutuk jadi batu Pak. Ya, karena tadi dianggap menyinggung ya Pak ya. Padahal harusnya ibunya yang pertama mengatakan, nak yuk bagi waris. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, jika rumah tersebut direnovasi dari dana salah satu ahli waris, apakah saat pembagian waris akan ditambahkan uang yang dikeluarkan untuk renovasi atau tidak Pak? Ini masalahnya Pak, ketika tidak jelas akadnya Pak ya, anak ini menempati rumah, aslinya bawahnya bukan keramik, tegel, diganti keramik. Awalnya Pak toiletnya jelek, direnovasi. Ini kalau tidak jelas akadnya akan jadi masalah, karena yang merenovasi pun tidak pernah bilang ngasih ke ibunya apa. Pasti nanti gini Pak, kata yang merenovasi bilang gini, kan saya yang punya keramik itu ya Pak ya, keramik ini kan punya saya, kan genteng dulu bocor saya ganti, berarti harusnya itu milik saya dong gitu. Kata yang lain, sama ibu aja kok perhitungan ya, apalagi gini, kamu kan tinggal di situ 20 tahun nggak bayar tuh. Kalau mau hitung-hitungan harusnya dianggap ngontrak dong. Terus yang benar siapa? Ya enggak ada yang benar ya Pak ya. Makanya Pak, kalau ada orang kok ngasih ke ibu kok nggak jelas akadnya, itu biasanya nanti jadi calon masalah. Contoh gini, Bapak punya uang nih, beliin mobil ke ibunya di kampung. Buat apa? Ya buat ibu lah. Kalau ternyata sama ibu kok dijual, boleh nggak Pak? Boleh, kan udah dikasih. Cuma kadang-kadang kita Pak ngasih kepala, buntutnya dipegangin ya Pak ya. Ini ngasih atau enggak sih gitu. Nah ini nih akadnya bukan akad ini, bukan waris, tapi muamalah biasa. Ini memberi atau tidak. Ya oke. Bentar lagi Sa. Masya Allah, mohon maaf ini. Soalnya banyak sih Pak ya. Oke. Wah sudah Isa nih ya. Oke lah, nggak apa-apa ya Pak ya. Atau yang di sini dulu mau ada pertanyaan? Cukup dulu, cukup. Baik. Nanti ini soalnya insya Allah nanti bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Ini soalnya insya Allah nggak akan hilang.